Kali ini saya akan membagikan cara membuat gambar denah rumah ukuran 8x12 dengan AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Yang pertama kali di sini kita harus membuat layer dan mengatur unit serta OSNAP terlebih dahulu. Tetapi saya tidak membahas lagi cara membuat layer dan mengatur unit serta OSNAP karena memakan waktu yang sedikit lebih lama untuk video ini. Jadi apabila Anda ingin mengetahui cara membuat layer dan mengatur unit serta OSNAP untuk pembuatan denah rumah, bisa melihat di video saya sebelumnya, yaitu video yang berjudul cara membuat layer dan pengaturan unit serta OSNAP untuk menggambar denah rumah. Oke, di sini saya sudah mempunyai layernya. Ini dia. Jadi setelah kita membuat layer dan mengatur unit serta OSNAP, kita akan memilih layar garis as terlebih dahulu. Klik di sini, pilih layar garis as. Jadi di sini eh, kita akan membuat garis as. Tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sembarang tempat seperti ini, lalu tarik ke sembarang arah, misal seperti ini. Masukkan ukurannya lebar 800, lalu tekan koma. Lalu masukkan panjangnya 1200. Lalu tekan Enter. Nah, di sini saya memasukkan untuk lebar 800 sama dengan 8 meter dan untuk panjangnya 1200 atau sama dengan 12 meter. Karena saya menggambar dalam skala 1:100. Setelah itu kita klik garis asnya ini. Lalu kita pisahkan garisnya, tekan X. Lalu tekan Enter. Setelah itu kita akan mengoffset garis as untuk menggandakan garis agar kita bisa membuat eh, garis as pembagi ruang. Yang pertama tekan perintah O, lalu Enter, lalu masukkan ukuran 300, lalu tekan Enter, lalu kita klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik sekali. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan lalu tekan Enter lagi, lalu tekan 200, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik, lalu tekan Enter. Oke, setelah itu eh, kita tekan Enter lagi, masukkan angka 300, lalu tekan Enter lagi. Lalu kita klik di sini, arahkan juga ke samping kanan, lalu klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi. Lalu setelah itu tekan lagi Enter pada keyboard. Masukkan angka 300. Lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah sekali, lalu klik. Lalu klik lagi di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik lagi. Setelah itu tekan Enter lagi, lalu tekan lagi Enter, masukkan angka 250, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu klik lagi di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik sekali. Setelah itu tekan Enter, lalu tekan Enter lagi pada keyboard, masukkan angka 150, lalu tekan Enter, klik di sini,
arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu, hmm, kita tekan enter lagi, lalu tekan enter lagi, masukkan angka 200, lalu tekan enter, kita klik di sini, arahkan ke bagian atas, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter. Oke, nah, sementara penggandaan garis seperti ini dulu, lalu akan kita potong garis yang tidak perlu untuk membuat ruangan. Tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard lagi. Setelah itu, bidang yang tidak perlu kita potong terlebih dahulu. Misal seperti ini. Ini bisa kita klik untuk memotongnya. Setelah itu, ini juga kita klik. Setelah itu, ini lagi kita klik. Dan ini juga. Lalu tekan enter terlebih dahulu. Kita cek ukurannya. Tekan DIM enter. Kita klik dulu di sini. Ya, ini 300 kurang lebih seperti ini sudah tepat. Lalu ini ini 200 sudah tepat. Setelah itu ini ke sini 300. Oke. Lalu ini 1,5. Oke, lalu kita tekan enter terlebih dahulu. Atau ini dulu kita cek. Oke, kita tekan enter dulu. Setelah itu tekan perintah TR lagi, lalu enter 2 kali. Nah, ini kita potong juga di sini. Kira-kira ruangannya sudah terbentuk seperti ini. Lalu setelah itu ini kita potong juga seperti ini. Tekan enter, kita cek lagi ukurannya, tekan DIM untuk mengecek ukuran, lalu tekan enter.
Oke, ini kita tekan enter dulu. Setelah itu kita potong lagi bagian ruang yang tidak perlu. Hmm, kita ukur lagi. Ini ke sini kita ambil 3. Enter lagi, lalu tekan TR, lalu tekan enter 2 kali. eh di sini kita potong, ini klik di sini, klik di sini, di sini, dan di sini. Ini adalah terasnya. Lalu ini juga kita potong untuk ruang tamu. Oke, setelah itu eh tekan enter terlebih dahulu, tekan DIM lagi untuk mengukur, lalu tekan enter. Di sini kita pastikan ukuran 2,5. Lalu di sini juga. Oke, lalu enter, lalu tekan perintah TR lagi untuk memotong, lalu tekan enter 2 kali. Ini tidak perlu kita klik untuk memotong, begitu juga dengan ini. Lalu ini, setelah itu eh, sepertinya ini sudah selesai proses offset untuk pembuatan ruang beserta pemotongan garis yang tidak perlunya. Kita cek, ini ada ruangan di sini juga. Oke, ini sudah selesai. Tekan escape. Ini dimensi sementara ini tidak perlu, hanya sebagai eh, untuk membantu kita membentuk ruangan sesuai ukuran yang kita inginkan saja. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu, nanti akan kita buat dimensi ulang secara rapi. Oke, kita seleksi lalu tekan delete. Nah, seperti inilah kurang lebih bentuk ruangannya. eh Setelah itu kita akan membuat kolom. Pilih layer kolom. Klik di sini, pilih layer kolom. Tekan perintah REC, enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu tarik ke sembarang arah, misal seperti ini. Masukkan angka 15, lalu tekan koma, lalu masukkan lagi 15, lalu tekan enter. Ini kita copy, CO, enter. Kita copy, ambil titik tengahnya, kita copy di sini, di tiap sudut. Lalu di tiap sudut garis as kita tempatkan kolomnya seperti di sini, tinggal diklik-klik saja seperti yang saya lakukan ini.
Oke, sudah selesai. Eh, Bagian kolomnya sudah selesai kita tempatkan, lalu tekan escape. Ini tidak terpakai, bisa kita hapus. Setelah itu kita akan membuat dinding. Pilih layar dinding terlebih dahulu, lalu tekan perintah RSC, lalu tekan enter. Nah, di sini kita tinggal membuat seperti ini. Klik di sini, lalu arahkan ke sini, lalu klik di sini. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke sini, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan kemari, kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi pada keyboard. Kita klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan ke sini. Lalu kita klik di sini, lalu tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan ke bawah, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan kemari. Kita klik di sini, lalu tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan ke atas seperti ini. Kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke samping, klik di sini. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke samping ini, klik di sini. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini, tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Lalu enter lagi. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Oke, sudah seperti ini, dinding sudah terbentuk. Setelah itu, kita akan membuat pintu dan jendela. Pilih layar pintu dan jendela seperti ini, klik ini. Di sini kita membuat pintu dan jendela, tetapi saya tidak membahas lagi cara membuat pintu dan jendela di sini karena nantinya akan memakan waktu yang lebih lama dalam video ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempunyai pintu dan jendela yang sudah saya buat dalam bentuk blok sebelumnya, yaitu ini. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat pintu dan jendela ini, maka Anda bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu video yang ini, video yang berjudul cara membuat pintu dan jendela untuk denah rumah dalam bentuk blok. Silahkan cari video ini di channel saya untuk mengetahui cara membuat pintu dan jendela pada denah rumah. Oke, kembali lagi ke gambar tadi. Ini gambar pintu dan jendela yang sudah saya buat sebelumnya. Saya pindahkan ke atas. Saya seleksi lalu tekan M, Enter. Lalu saya pindahkan ke dekat sini agar mudah. Oke, setelah itu kita akan menempatkan pintu terlebih dahulu di denah rumah. Yang pertama tentunya ada pintu bagian depan yang ini kita seleksi atau klik, lalu tekan CO untuk mengcopy, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu kita tempatkan di sini. Klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu kita akan menempatkan pintu lagi, pintu yang jenis ini. Kita copy, klik di sini, kita taruh di sini. Lalu tekan escape. Setelah itu kita akan menaruh pintu lagi di pintu
arah ini. Kita copy, tekan CO, enter, klik di sini, lalu kita taruh pintu di ruang ini, klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu kita akan menempatkan lagi pintu yang jenis ini, kan CO, enter, untuk mengcopy, klik di sini. Pintu ini kita taruh di sini, kita klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu kita taruh juga pintu di sini. Pintu dengan jenis ini kita copy, CO, enter. Kita klik pintunya di sini. Kita taruh di sini. Terlebih dahulu tekan escape. Saya copy ulang. Saya pindahkan, saya M, enter untuk memindahkan. Ini kita taruh di sini. Oke. Setelah itu ada lagi pintu yang ini. Kita copy, kita taruh di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, copy lagi, CO, enter, klik di sini, kita taruh di sini, lalu tekan escape. Oke, ini kita sudah selesai menaruh pintu di setiap ruangan. Oke, langkah selanjutnya kita akan menempatkan jendela. Nah, ini ada yang salah. Ini pintu depan ini seharusnya di sini kita tempatkan. Jadi kita pindahkan, tekan M, enter. Ini kita pindahkan ke mari. Oke, karena yang ini tadi adalah teras depan. Sesudah itu kita akan menempatkan jendela. Yang pertama ada jendela, tentunya jendela di sini. Ini kita copy dulu. Jendelanya kita taruh di sini dulu. Kita buat garis midpointnya dulu, karena ini midpointnya berada di sini. Jadi ini kita buat garis ulang. Ini kita tekan TR untuk memotong, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini, klik di sini, lalu tekan escape. Ini kita balikkan ke layar garis as, lalu tekan L, enter. Kita klik di sini, enter, enter lagi, klik lagi di sini, klik di sini, enter. Kita klik ini, oke, dia sudah mempunyai garis tengah di sini, dan di sini untuk acuan penempatan jendelanya. M, enter, kita pindahkan ini, klik di sini, pas di garis tengahnya. Nah, ini juga di garis tengahnya seperti ini. Klik di sini. Oke, sudah. Kalau ini sudah ada garis tengahnya. Klik tengah di sini. Ini kita taruh jendela yang model ini. CO, enter, kita copy ini. Kita taruh di sini. Lalu tekan escape. Setelah itu ada juga jendela yang di sini.
Ini kita potong dulu, tekan TR, enter, klik di sini, lalu enter, kita buat garis ulang L, enter, agar mempunyai garis tengah, titik acuan tengah untuk menempatkan jendela di tengahnya. Klik di sini, nah ini sudah ada tengahnya. Ini bisa kita gunakan misalnya jendela yang model ini, kita copy ini, kita taruh di sini, klik di sini di tengahnya, lalu escape. Oke, setelah itu eh, ada lagi jendela di sini juga. Ini juga garisnya menyatu, kita potong dulu, tekan TR lalu enter 2 kali, klik di sini, lalu escape, tekan L, enter. Oke, kita sambung ulang garisnya, klik di sini, lalu escape, klik di sini sudah ada garis tengah. Pastikan ini masih di layar garis as. Oke, ini kita copy di sini, CO, enter, kita tempatkan di tengah ini, diklik di sini, escape. Setelah itu kita tempatkan jendela di sini. Ini juga midpointnya di sini, jadi kita buat ulang garisnya, potong dulu TR, enter 2 kali, klik di sini untuk memotong garis ini, tekan enter, tekan L, enter, kita sambung, skip. Nah, di sini sudah ada tengahnya. Kita taruh jendela yang seperti ini, CO, enter, kita copy ini, taruh di mari, klik di sini, lalu escape. Oke, sesudah itu eh, kita lihat lagi ada jendela di sini. Ini kita potong garisnya, tekan TR, enter 2 kali, klik di sini, enter, L lagi untuk menyambung garis, enter, klik di sini, klik di sini, escape. Ini kita taruh jendela seperti ini, M, enter, kita pindahkan karena jendela ini di sini terlalu besar, jadi kita taruh di sini, klik di sini. Nah, untuk jendela yang di sini kita ganti menjadi jendela yang ini lebih kecil, CO, enter, kita taruh ini di sini, lalu escape. Setelah itu di sini juga ada jendelanya, ini masih menyatu garisnya, kita tekan pindah TR, enter 2 kali untuk memotong garis ini, klik di sini, lalu tekan enter, lalu tekan L, enter untuk menyambung ulang garisnya, klik di sini, klik di sini, lalu escape. Nah, ini jendelanya seperti ini, kita copy yang ini, CO, enter, kita copy, kita taruh di sini, klik di sini, lalu escape. Lalu ini ada jendela di sini juga. Kita gunakan jendela yang ini, CO, enter, kita copy, klik di sini, kita taruh ini di titik tengahnya, yaitu di sini, klik di sini, lalu tekan escape. Oke, sepertinya ini jendelanya terlalu kecil, kita ganti juga yang ini kita hapus dulu. Kita ganti jendela yang ini juga. Tekan CO, enter. Kita klik ini, kita taruh di sini. Klik di sini, lalu tekan escape.
Oke, sepertinya kita sudah selesai menaruh jendela di setiap ruangan, kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memotong dinding di pintu dan dinding di ruang yang terbuka. Tekan lagi perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Kita potong dinding yang di sini, klik ini, klik ini. Nah, setelah itu kita potong juga yang di sini, kita tinggal klik seperti ini. Lalu ini juga tinggal klik saja seperti ini. Sama juga ini juga tinggal diklik. Setelah itu sama juga di pintu ini. Klik di sini, lalu di sini, lalu di sini. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu di sini ada ruang yang terbuka, yaitu di sini. Ini tidak ada dinding, jadi kita hapus dindingnya. Klik di sini, klik di sini. Lalu begitu juga eh, di sini nanti harus kita buat pembatas dulu untuk memotongnya. Oke, di teras ini juga bisa kita hilangkan. Asal di sini. Nah, ini di teras belakang. Oke, kita tekan escape terlebih dahulu. Lalu di sini akan kita buka ruang ini. Tekan perintah L, enter. Ini kita beralih ke layar dinding dulu. Lalu tekan L, enter. Ini kita masukkan angka misal 100. Ini hanya sebagai garis bantu. Lalu tekan enter. Setelah itu ini kita pindahkan sejauh 100 juga. Pastikan kita lurus ke bawah. Ini kita pindahkan, masukkan angka 100, tekan enter. Oke, setelah itu ini kita pindahkan kemari M, enter. Klik di sini. Atau ini sepertinya cukup 80 saya, kita kurangi lagi. M, enter. Kita tarik lagi ke atas sebanyak 20. Jadi kita ukur 80 saja ruang yang akan kita potong nantinya. Nah, seperti ini kurang lebih. Dia sebesar pintu juga. Kita delete. Setelah itu di sini juga tekan L, enter. Di sini juga misal kita buat 100, enter. Lalu ini kita pindahkan M, enter. Kita pindahkan sejauh 80 atau selebar pintu. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini dindingnya bisa kita potong. Tekan perintah TR, tekan enter 2 kali. Kita klik di sini, klik di sini.
Hmm, lalu klik lagi di sini, klik di sini. Lalu tekan escape ini. Nah, kita tekan TR lagi, lalu tekan enter 2 kali. Ini kita potong garis yang tidak perlu, klik di sini. Nah, kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Dinding penghubung pemotongan dinding untuk menghubungkan antar ruang. Oke, sudah seperti ini. Lalu tekan escape. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis bantu di setiap sudut agar memudahkan dalam menempatkan dimensi ukuran. Pilih layer garis bantu, klik ini. Setelah itu tekan perintah L, enter. Klik di sini, masukkan angka 50, enter 2 kali, lalu tekan enter lagi. Klik di sini, masukkan angka 50, lalu tekan enter lagi 2 kali. Oke, hasilnya seperti ini, sama juga untuk sudut yang lainnya. Oke, ini sudah seperti ini. Ini akan kita geser nanti. Kita geser kemari. Klik di sini, harus pas di antara ini dengan ini. Begitu juga yang ini, kita buat dulu garis bantu misal. Karena ini terlalu panjang. Oke. Di sini. Oke, garis bantunya kita hapus. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu, ini bisa kita copy. CO, enter. Kita copy di sini di setiap sudut garis as atau di setiap tengah kolom. Tekan escape kalau sudah. Ini juga kita copy di sini dan di sini. Lalu tekan escape kalau sudah. Ini kita copy juga ke arah sini. Klik di sini. Ini kita taruh di sini, klik di sini, lalu klik di sini lagi, klik di sini, klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ini copy juga, kita taruh di sini, lalu di sini. Kalau sudah bisa tekan escape. Oke, saya rasa ini sudah selesai. Kita membuat garis bantunya untuk penempatan dimensi. Sesudah itu kita akan membuat dimensi. Pilih layar dimensi. Nah, selanjutnya kita biasanya sebelum membuat dimensi akan men-setting dimensi dulu. Jadi di sini saya tidak men-setting dimensi dan tekstilnya lagi karena saya sudah men-setting sebelumnya agar video ini tidak terlalu panjang durasinya. Jadi sudah saya setting terlebih dahulu. Untuk men-setting dimensi ini Anda bisa melihat
di video saya sebelumnya yang sudah saya upload di channel saya. Biasa Anda cari cara mengatur dimensi dan tekstil untuk menggambar denah rumah. Oke. Ini tinggal kita buat saja dimensinya. Nah, tekan perintah keydim terlebih dahulu. Tekan keydim pada keyboard seperti ini, lalu tekan enter untuk membuat dimensi secara banyak sekaligus. Lalu kita seleksi garis bantunya seperti ini, lalu tekan enter. Lalu klik. Setelah diseleksi, klik, lalu tekan enter. Setelah itu tarik ke arah atas, kira-kira sepanjang garis bantunya tadi. Sepanjang ini kurang lebih, klik. Nah, ini hasilnya. Lalu tekan enter lagi. Kita buat di sini. Kita seleksi yang ini, garis bantunya. Lalu tekan enter, tarik ke arah bawah. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, kita seleksi lagi garis bantu yang di sini. Oke, lalu tekan enter. Tarik ke arah samping seperti ini. Klik di sini. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu tekan enter lagi, kita seleksi yang ini. Dari sini ke sini. Klik di sini, lalu tekan enter. Klik di sini. Oke, ini dimensinya sudah muncul secara banyak sekaligus. Lalu akan kita buat dimensi total panjangnya. Tekan DIM enter. Klik di sini, arahkan kemari. Oke, ini untuk lebarnya 800, lalu kita klik lagi untuk panjangnya. Klik di sini. Skip dulu, saya ulangi. Tekan DIM enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah ini. Klik di sini. Lalu seharusnya ini sampai di sini, saya ulangi, tekan escape dulu, tekan DIM enter. Klik di sini, arahkan ke bawah. Klik sampai yang di sini. Total keseluruhan panjangnya. Oke, lalu klik di sini. Lalu tekan escape. Nah, ini panjangnya 1200 atau 200 meter dan lebar seluruhnya 800 atau 8 meter. Setelah itu kita sudah selesai memberi dimensi ukuran. Lalu kita akan memberi teks di tiap ruangan. Kita pilih layar teks. Tekan perintah P pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini. Ini kita tulis teks saja, misalnya teks seperti ini. Oke, ini kita copy terlebih dahulu di tiap ruang. CO, enter. Kita copy di sini, di tiap ruang. Oke, sudah selesai. Lalu tekan escape. Setelah itu, ini kita edit tulisannya. Tekan perintah ED, lalu enter. Klik teksnya. Klik teks yang pertama di sini. Ini adalah teras depan. Kita seleksi seperti ini. Lalu tulis teras depan. Oke, ini kita seleksi lagi. Kita taruh ke tengah seperti ini. Lalu klik di luar kotaknya seperti ini. Lalu klik lagi yang ini. Kita seleksi ini. Klik yang tengah ini. Lalu ini kita tulis kamar tidur 1. Lalu kita klik di luar kotaknya. Setelah itu ini kita klik lagi di sini.
Kita seleksi, ini pilih yang di tengah. Ini kamar tidur 2. Lalu klik di luar kotak, lalu klik yang ini, seleksi, pilih yang lain spacingnya, pilih yang tengah. Lalu ini adalah ruang tamu. Setelah itu klik di luar kotak, kita klik lagi di sini, kita seleksi, ini pilih yang tengah, ini adalah ruang keluarga. Lalu klik di luar kotak, lalu kita klik lagi yang ini, kita klik ini, klik yang tengah ini, ganti nama, ini adalah dapur. Lalu klik di luar kotak, eh, kita klik lagi di sini, seleksi, pilih yang di tengah, ini adalah kamar tidur 3, klik di luar kotaknya, lalu kita klik yang ini, kita seleksi, pilih yang di tengah, ini adalah teras belakang. Klik di luar kotak, lalu ini kita klik ini, kita seleksi, klik yang tengah ini adalah tempat cuci. Lalu klik di luar kotaknya, klik lagi yang ini. Ini adalah klik yang di tengah ini adalah kamar mandi atau WC, kita singkat saja. KM garis miring WC. Oke, klik di luar kotak, kita selalu tekan enter, kita sudah selesai memberi nama semua ruang. Ini namanya kurang di tengah, bisa kita geser, klik ini. Lalu tekan M, enter, kita geser sedikit ke bagian tengah, seperti ini. Begitu juga dengan ini, seleksi, lalu tekan M, enter. Kita geser ke tengah kurang lebih di sini. Ini sama juga seperti tadi. Oke, semua teks info keterangan ruang sudah selesai kita buat. Setelah itu kita akan membuat arsiran kolom. Kita nonaktifkan layar yang tidak kita pakai terlebih dahulu agar bisa lebih mudah dalam mengarsir kolom. Ini garis bantu. Kita nonaktifkan. Dimensi kita nonaktifkan. Garis as kita nonaktifkan. Lalu bisa kita lihat di sini tinggal seperti ini. Oke, kita akan memberi arsiran pada kolom. Pilih layar kolom terlebih dahulu. Setelah itu ketik H, enter. Akan muncul kotak tab head creation seperti ini. Setelah itu pilih yang arsiran jenis solid, klik ini solid. Kalau tidak muncul bisa klik ini, lalu kita pilih ini. Dan yang arsiran pilih yang solid, klik solid. Oke, tinggal kita klik-klik saja di kolomnya. Di sini, klik untuk mengarsirnya. Tinggal diklik-klik di setiap yang ada kolom seperti ini.
Oke, ketika sudah memberi kolom di setiap arsiran di setiap kolom, bisa tekan escape. Setelah itu kita akan memberikan kolom di kita akan memberikan arsiran di bagian teras. Pilih layer dinding, lalu tekan H lagi, enter, muncul lagi tab Head Creation. Kita pilih yang angel ini, klik angel untuk mengarsir teras. Kalau tidak muncul angel seperti ini, bisa kita klik yang ini, klik ini, lalu muncul banyak jenis arsiran, tinggal dipilih di manakah arsiran angel seperti ini. Nah, dia di sini, klik ini angel. Untuk skalanya, ini saya buat menjadi 5 atau 4. Lalu tekan enter, klik di sini. Oke, ini teras belakang, lalu di teras depan, satu lagi, klik di teras depan juga, seperti ini. Oke, lalu tekan enter ketika sudah selesai memberi arsiran pada teras. Oke, setelah itu kita akan memberi arsiran pada dinding. Tentunya masih pada layar dinding seperti ini. Lalu tekan perintah H, enter, muncul tab Hedge Creation di atas ini seperti tadi. Kita pilih jenis arsiran ANSI 32. Ini klik ANSI 32. Kalau tidak muncul di sini, maka bisa klik ini untuk mencari di manakah arsiran jenis ANSI 32 seperti ini. Nah, dia ada di sini, lalu kita klik ANSI 32. Setelah itu, tinggal kita taruh saja, tinggal kita klik saja pada setiap bagian dinding yang ingin kita beri arsiran. Klik di sini, klik di sini, di sini, sini, di sini. Wah, ini sepertinya saya tekan escape terlebih dahulu. Saya hapus, saya ulangi ini, saya hapus arsiran yang di dindingnya karena skalanya besar. Tekan H lagi, enter, muncul tab Hedge Creation, pilih arsiran jenis ANSI 32. Ini klik ANSI 32. Kalau tidak muncul, klik ini untuk memilih banyak arsiran, pilih yang ANSI 32. Ini skalanya tadi mengikuti skala teras. Ini seharusnya 1, saya ubah ini skalanya 1, lalu tekan enter. Lalu baru kita klik di dindingnya, klik di sini, klik di sini, di sini, di setiap bagian dinding yang ingin kita beri arsiran. Tinggal diklik saja seperti ini. Oke, ini semua bagian dinding sudah selesai saya beri arsiran. Lalu tekan escape. Nah, selanjutnya kita hidupkan lagi layer-layer yang kita nonaktifkan tadi, seperti dimensi, ini garis as. Kalau garis bantu tidak diperlukan, biarkan saja seperti ini nonaktif. Oke, ini sudah selesai, tidak kita pakai. Pintu dan jendela ini bisa kita hapus. Kita akan mereview singkat denah rumah ukuran lebar 8, panjang 12. Ini yang pertama, ini di bagian depan ada teras depannya.
Nah, ini kita tutup agar tidak mengganggu. Ada teras depan ini dengan ukuran 3x2. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3x2,5. Lalu ada eh, ruang tamu eh, dengan ukuran 3x4. Lalu ada kamar tidur 2 dengan ukuran 3x2,5 juga. Lalu di sini ada ruang keluarga. Di sini ada ruang keluarga dengan ukuran 5x3. Lalu di sini ada dapur dengan ukuran 3x4,5. Lalu di sini ada tempat cuci dan kamar mandi yang masing-masing berukuran 2x1,5. Lalu di sini ada teras belakang dengan ukuran 3x1,5. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3x3. Oke, jadi inilah tampak akhir dari denah rumah ukuran 8x12 yang barusan saya buat. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.